Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita cantik bernama Sherina, di mana Sherina ini adalah seorang dokter, dan tepat pada hari itu, Sherina akan pergi ke kafe untuk merayakan ulang tahun pacarnya. Namun, di tengah perjalanan, Sherina mengalami insiden. Kemudian, Sherina segera membawa korban ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Korban tersebut bernama Tama, dan Tama sempat memaksa untuk keluar dari rumah sakit, karena ia akan bekerja, dan Tama juga takut dipecat oleh perusahaannya itu. Akan tetapi, Sherina tidak memperbolehkan Tama untuk keluar, sampai ia sembuh kembali. Pacar Sherina yang bernama Sutan, sudah sangat lama sekali menunggu kedatangan Sherina, namun, kita akan dikejutkan dengan Deli yang datang untuk merayakan ulang tahun Sutan. Nah, ternyata si Sutan selingkuh sama sahabatnya Sherina, gawat kali. Bisa selalu sayang sama aku. Di saat Deli kebelet pipis, Deli pergi ke toilet. Tidak lama setelah itu, Sherina datang menemui Sutan, dengan membawa sebongkah kue ulang tahun, dan hal ini pun terjadi kepada Sherina. Aku mau kita putus. Sekarang kita udahan, kita putus. Setelah itu, Sherina kembali ke rumah sakit, dan melihat Tama yang hendak kabur dari rumah sakit, dan Sherina pun tidak memperbolehkan Tama untuk pergi. Nah, keributan di antara Tama dan Sherina pun terjadi. Kemudian kita akan dibawa kepada Sutan dan Deli, di mana Sutan mengatakan kepada Deli bahwa jikalau mereka menikah nanti, si Mama Sutan akan memberikan sebuah warisan kepada Sutan, dan Sutan berjanji akan membahagiakan Deli. Setelah Tama sudah membaik keadaannya, Tama segera menuju kantornya, dan alhasil, Tama dipecat dari kantor tersebut. Si Tama menjadi pengangguran. Di saat Tama lontang-lantung di jalan, Tama melihat poster loker, dan Tama sangat berminat untuk kerja di resort. Tawaran pekerjaan untuk usia 18-30 tahun di resort. Di lain sisi, si Mama Sutan sangat marah kepada Sutan. Sutan yang menjadi manajer di resort itu, tidak becus mengurus resort, laporan bulanan buntung terus, tidak ada naik-naiknya, dan Sutan menyarankan kepada mamanya untuk menjual resort tersebut. Akan tetapi, si Mama bilang, resort ini tidak bisa dijual, karena ada hak saudara Sutan di dalamnya. Sutan yang penasaran, langsung cari tahu, siapa saudaranya itu. Halo, ya, gue mau lu coba cari tahu tentang seseorang. Di hari itu juga, Tama datang ke resort tersebut, dengan maksud untuk melamar pekerjaan, dan mamanya Sutan langsung menerima Tama menjadi manajer resort. 2 minggu kemudian, Sherina dan Susi meminta cuti ke rumah sakit, karena mereka akan healing dan memulihkan pikiran, dan mereka memutuskan tempat yang sangat tepat adalah resort. Tama yang bekerja sebagai manajer resort, melihat Susi dan Sherina malah healing ke sana. Nah, akhirnya, bertemulah pasien nakal dan juga dokter pemarah. Namun, Sherina dikejutkan dengan Sutan dan Deli juga ada di sana, karena resort itu adalah milik mamanya Sutan, dan Sutan akan melangsungkan pernikahannya di sana. Mendengar itu, Sherina langsung sedih dan matanya berkaca-kaca betul. Sama Levi bakal nikah di sini. Levi, ya kan? Sherina yang sangat galau dan bersedih malah berjalan sendiri di tepi jalan, dan tidak tahu arah yang akan dituju. Saking galaunya, untung saja ada Tama yang kebetulan lewat. Tentu saja Tama mengantarkan Sherina kembali ke resort. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Sherina dan Tama makin dekat dan mesra sekali guys. Mau lihat kalian? Nah, lihatlah. Manukia alangan dari buki tapakia ayam maji. Kedekatan Tama dan Sherina membuat Sutan terbakar api cemburu. Secara, Sutan pengen balikan lagi sama Sherina. Akan tetapi, Sherina sudah membuang jauh perasaan untuk Sutan, dan pada akhirnya, Sutan menyabotase makanan di resort, supaya Tama dipecat oleh mamanya. Akan tetapi, Tama meminta kepada mamanya Sutan, untuk mencari suplai makanan baru buat resort, dan hasilnya,
Sherina membantu Tama untuk mendapatkan suplai makanan untuk resort. Tama pun sangat berterima kasih kepada Sherina. Pelukan hangat pun dikasih untuk Sherina oleh Tama, dan Sultan sangat terbakar api kompor gas. Makasih ya. Pokoknya Bu Dokter kalau... Di hari berikutnya, Tama mengajak Sherina untuk jalan-jalan pagi menggunakan sepeda. Sesudah itu Tama mengajak Sherina untuk masuk ke dalam ruangan kerjanya. Namun, Tama malah terpeleset di depan pintu, karena Sultan sudah ngasih minyak di lantai, dan si Tama kecelakaan di bagian kepalanya. Tama? Tama bangun, Tama. Kemudian Tama dibawa ke rumah sakit. Tidak lama setelah itu, mamanya Sultan datang untuk melihat kondisinya Tama, dan mamanya Sultan baru menyadari bahwa Tama adalah anak Andi, dan si mama mengatakan bahwa papanya Tama adalah adik si mama. Nah, si Tama bertemu dengan tantenya di Jakarta. Sementara itu, Sultan akan cari cara untuk menghabisi Tama. Gua nggak akan biarin lo nguasain resort ini. Itu hak gua. Dan Sultan kebetulan melihat Tama baru keluar dari rumah sakit, dan Sultan nancap gas mobil dengan niat akan menabrak Tama. Akan tetapi, usahanya gagal, dan Tama sangat muak melihat kelakuan sepupunya itu. Lu kalau bukan sepupu gua habisin di sini. Bang, sabar bang. Dan di rumah, si mama memarahi Sultan, dan Sultan berjanji akan berubah. Dan si mama mengatakan, kalau kamu ingin berubah, oke, mama kasih kesempatan, tapi tanpa fasilitas dari mama. Deli yang mendengar itu, langsung memutuskan Sultan. Inilah yang terjadi. Sekarang orang pacaran cuma pakai cinta doang. Ya enggak lah, semuanya tuh apa-apa butuh duit, butuh harta. Dan di scene terakhir kita akan diperlihatkan kepada Tama yang mengajak Sherina untuk dinner, dan Tama ngasih sebuah kalung untuk Sherina dan ini pun terjadi. Lihatlah guys. Kamu nggak jadi pacarnya Mas Tama sampai kamu tua? Manuki alangan dari buki tapakia ayam jinna dilaman. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, berbagi itu indah. Apalagi suka menolong dan kalau punya pacar, berilah ia kebebasan untuk masalah karirnya. Kami Susuka Story ID beserta tim direksi pamit undur diri. Semoga terhibur dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.